Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Latsar, perkenalkan, saya Yogi Luwaldi Putra, peserta Latsar CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Angkatan 8, Kelompok 3 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman mengenai pembelajaran selama Latsar berlangsung, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Seperti yang kita tahu, kegiatan Latsar CPNS ini dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran atau komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media komunikasi online seperti menggunakan aplikasi Zoom dengan adanya seorang fasilitator. Sedangkan asinkronus adalah komunikasi secara tertunda dengan menggunakan media seperti email ataupun web. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti pembelajaran secara sinkronus, yaitu saat kegiatan distance learning. Pada kegiatan distance learning dapat memudahkan kita dalam memahami materi Latsar, karena dalam kegiatan pembelajaran ini fasilitator akan menjelaskan mengenai materi Latsar yang ada, dan jika kita bingung, kita dapat menanyakannya secara langsung kepada fasilitator, sehingga kita akan mendapatkan materi secara maksimal. Fasilitator juga sering mencontohkan materi dengan perumpamaan-perumpamaan yang sederhana, sehingga kita dapat lebih memahami substansi materi yang disampaikan. Selain itu, dengan metode distance learning ini akan lebih terlihat secara langsung keaktifan dari masing-masing peserta. Tetapi dengan distance learning ini juga masih ada kendala, yaitu mengenai jaringan, karena pembelajaran tersebut akan terhambat jika jaringan tidak stabil, sehingga penyampaian materi jadi tidak maksimal. Selain itu juga ada keterbatasan waktu. Untuk kegiatan Latsar secara asinkronus ini menggunakan aplikasi email. Jadi pada web email ini tersedia segala bahan atau materi yang diberikan selama Latsar berlangsung. Nah, kita bisa belajar dengan mandiri menggunakan email ini, karena bahan ajaran sudah tersedia dan tinggal di-download saja. Penggunaannya juga mudah. Selain itu, pada email ini juga terdapat materi menggunakan video. Jadi, jika kita bosan dengan materi berupa PDF atau tulisan-tulisan yang banyak-banyak itu, kita bisa menonton video yang ada. Dengan menggunakan email ini juga, kita bisa mengakses materi kapanpun dan dimanapun. Lalu, dengan belajar secara asinkronus, kita bisa menentukan sendiri gaya belajar seperti apa yang kita mau, dan memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran secara asinkronus. Tetapi tidak sedikit juga tantangan yang timbul, seperti kita harus punya motivasi dan kesadaran diri untuk melakukan pembelajaran mandiri. Tidak jarang juga web yang digunakan bermasalah, entah error atau yang tidak bisa diakses. Selain itu, kondisi jaringan juga bisa menentukan kita bisa belajar dengan efektif dan efisien, atau tidak jika terdapat hal yang membuat kita bingung dengan materi yang ada, kita tidak bisa langsung mengajukan pertanyaan dan otomatis jawaban juga tidak bisa langsung kita dapatkan. Tidak seperti jika pembelajaran tatap muka. Selain menggunakan email, kegiatan asinkronus ini juga didukung dengan pemberian tugas baik individu maupun kelompok. Dengan menggunakan aplikasi Collabjar sebagai kontrolernya, pemberian tugas dapat melatih sekaligus menguji apakah kita sudah menguasai materi atau belum. Untuk tugas kelompok, kita dilatih untuk bekerja secara tim. Hanya saja terkadang kita terkendala dengan aplikasi web tersebut yang sering error, bahkan tidak bisa diakses sama sekali, menghambat proses pengiriman serta penilaian tugas itu. Nah, ini pengalaman saya selama menggunakan metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Menurut saya, apapun metode pembelajaran, tetap diri kita sendirilah yang mengontrolnya. Ingin malas atau rajin, karena apa yang kita tanam itulah yang kita akan tuai. Sekian dari saya, terima kasih.